Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada video kali ini kita masih melanjutkan tema panjang kita, menjadi lansia yang bahagia, itu judulnya. Dan dalam tayangan kita kali ini kita akan memfokuskan tema pada interior iman bagian yang kedua. Yang seri pertama telah kita dalami bersama dalam video sebelumnya. Kita tetap mendasarkan refleksi ini dari pengalaman Petrus Rasul yang telah menjadikan Kristus sumber kebahagiaan dalam batinnya. Menurut pendapat para ahli, perkembangan spiritualitas pada usia 70 tahun ke atas adalah berpikir dan bertindak dengan cara memberi contoh cinta dan keadilan. Maka aspek tutur sembur dan wuwur menjadi sangat penting. Konik George dan Sigler pada tahun 1988 bertanya kepada 100 orang lanjut usia, baik pria maupun wanita. Usia mereka mulai dari 58 sampai 80 tahun. Mereka diminta untuk menceritakan peristiwa yang terburuk dalam kehidupan mereka dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Dari sejumlah jawaban ditemukan bahwa cara mereka mengatasi masalah atau coping strategis adalah dengan pendekatan religi. Bentuk konkretnya berupa doa, menempatkan keyakinan dan iman di hadapan dan dalam Tuhan. Teman-teman yang menjadi sahabatnya adalah teman-teman yang aktif di tempat peribadatan atau gereja, mengambil bagian dalam aktivitas di gereja itu sendiri, terutama mereka yang rajin membaca kitab suci. Setelah kita merefleksikan faktor iman dalam diri lansia, marilah kita lebih mendalami bersama-sama tipe lansia. Terima kasih atas semua yang telah mengikuti tayangan video-video kami sebelumnya, dan selamat menikmati tayangan ini. Saudara dan saudari yang terkasih, pertanyaan kita dalam tayangan kita adalah siapa aku? Atau tipe macam apakah aku sebagai lansia? Dengan bertanya diri, kita ingin mencari pertimbangan yang telah ditemukan para ahli mengenai tipe lansia ini. Tujuannya adalah kita diajak jujur dengan diri kita sendiri untuk melihat siapa aku sebagai lansia dalam cermin diri kita pribadi. Para ahli membagikan beberapa tipe lansia. Maka kita akan melihat sambil bertanya tipe dan siapakah aku sebagai lansia. Yang pertama adalah tipe konstruktif
contraction personality. Lansia yang mempunyai integritas baik dapat menikmati hidup, toleransinya tinggi, humoristik, fleksibel, dan tahu diri. Tipe kepribadian ini tidak banyak mengalami gejolak. Pribadinya tenang dan mantap sampai sangat tua. Kaya dengan hikmah pengalamannya. Menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan dengan menjadi panutan. Inilah tipe lansia yang dengan mudah akan menikmati masanya sebagai yang bahagia, mandiri, dan damai. Tipe yang kedua, tipe kepribadian ketergantungan atau type independent personality. Lansia yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka pada masa lansia tidak bergejolak. Tetapi jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana. Apalagi jika tidak segera bangkit dari kedukaannya. Dia diterima dalam masyarakat, tetapi tingkahnya pasif, tak berambisi, tapi masih tahu diri, tak mempunyai inisiatif, senang dengan pensiun. Ia banyak makan dan minum, tapi tak suka kerja, senang berlibur. Apakah lansia semacam ini memerlukan pendampingan? Nampaknya tidak. Paling dia perlu pendampingan di saat minum kopi, misalnya ditemani. Yang ketiga, tipe kepribadian mandiri atau independent personality. Tipe ini ada kecenderungan mengalami post power syndrome. Terlebih jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Mengembangkan hobi pribadi yang kreatif sangat perlu untuk membantu mereka. Mereka bisa mengantisipasi untuk mencari kegiatan yang sesuai sebelum masuk masa pensiun ini. Yang keempat adalah tipe defensive personality. Biasanya tipe ini orangnya suka menolak bantuan. Orang cukup emosional atau cepat marah. Dia sangat memegang teguh kebiasaannya, biasanya kompulsif, terikat betul pada kebiasaannya. Banyak yang cukup dominan. Mereka takut menjadi tua dan tak menyukai masa pensiun. Dan tipe kepribadian ini terlihat sengsara karena perilakunya sendiri, sulit dibantu orang lain, atau cenderung membuat susah dirinya sendiri. Misalnya, jalannya sudah tidak stabil, digandeng tapi tidak mau. Apalagi kalau itu orang tua misalkan, di depan gadis-gadis, merasa kakek akan menjadi jejaka lagi. Ada overaction. Kalau sudah
biasa nonton TV jam tertentu, bisa ribut sama cucunya untuk nonton channel lain. Sering sifatnya kekanak-kanakan. Yang kelima adalah tipe kepribadian bermusuhan, hostility personality. Setelah memasuki lansia, tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Mereka masih mempunyai banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama, sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menjadi morat-marit. Dan tipe yang keenam dan tipe yang diharapkan dalam iman, harapan, dan kasih, mereka menjadi pengalaman hidup sehari-hari sebagai pengalaman pribadi yang meneguhkan. Imannya kepada Yesus bisa menjadi jaminan yang menguatkan dan bisa mengandalkan dalam menghadapi situasi yang sulit dan membahayakan. Ini impian. Ia gembira dan bahagia menyongsong hari depannya yang penuh sukacita. Mencintai Yesus dan mewujudkan kasih-Nya dalam kehidupan konkret. Inilah paduan yang diharapkan dalam spiritualitas lansia. Mereka sungguh lansia yang mandiri, mantap imannya, dan kepribadiannya menjadi kerinduan anak dan cucunya yang merasa aman bersanding di dekat kakek dan neneknya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah akhir dari refleksi interior iman. Imannya yang sudah membatin, mempribadi dalam hidupnya. Ketika iman mempribadi dalam diri lansia, mereka akan sungguh menjadi tipe yang menyenangkan. Dia sungguh sudah mendito dan siap menjadi lansia yang layak dihormati oleh anak dan cucunya. Mereka sungguh menjadi pribadi yang pantas diteladani oleh mereka yang muda. Hidupnya penuh dengan kegembiraan serta mencintai dan dirindukan oleh keluarganya. Kita berharap semoga kita bisa menjadi lansia yang demikian. Menikmati masa lansia menjadi masa emas yang sangat-sangat membahagiakan. Tidak menjadi beban bagi anak cucu, tetapi sebaliknya mereka menjadi berkah dan sumber kebahagiaan bagi keluarga yang merawatnya. Akhirnya, selamat berjuang bagi para lansia. Semoga masa hidup kita yang tinggal sebentar menjadi berkat bagi keluarga kita. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.